Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rinisa. Saya dari kelas 2E dengan NIM 124830160. Di kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai mind mapping yang sudah saya buat dengan tema nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Selamat menyaksikan. Adapun mind mapping yang saya buat adalah sebagai berikut. Nah, adapun pokok pembahasan atau subbab dalam pembahasan mind mapping saya itu yang pertama ada UUD NRI 1945 sebagai konstitusi NRI, yang kedua adalah alasan mengapa konstitusi dibutuhkan, yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan juga politis mengenai konstitusi, yang keempat ada dinamika dan tantangan dalam konstitusi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dan yang terakhir adalah pentingnya norma dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pertama-tama bisa dilihat dari poin yang berwarna hijau dengan judul Undang-Undang NRI 1945 sebagai Konstitusi NRI, di mana pertama kali terhubung dengan konstitusi. Apa itu sih konstitusi? Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis yang constituer, yang artinya itu adalah membentuk. Jadi bisa disimpulkan bahwa konstitusi itu adalah suatu hal yang membentuk negara, yang berisi atau mengandung permulaan dari semua peraturan yang membentuk sebuah negara. Nah, konstitusi ini tuh bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis atau documentary constitution. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau bisa disebut dengan non-documentary constitution. Untuk di Indonesia sendiri, hukum tertulis atau konstitusi tertulis adalah Undang-Undang 1945 NRI, di mana perannya itu adalah sebagai hukum tertinggi dan juga sebagai norma tertinggi. Nah, itu artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan harus berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun dengan norma, tidak boleh bertentangan ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang kita itu ternyata sudah mengalami 4 amandemen atau perubahan. Itu pun ada di tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 yang menghasilkan 73 pasal dan 37 pasal tetap. Undang-Undang Dasar 1945 itu apa sih isinya? Isinya itu adalah organisasi negara, tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimana juga cara pembagian kekuasaan di negara federal. Dan yang kedua itu adalah hak-hak asasi manusia. Nah, Undang-Undang Dasar ini juga mengatur mengenai hak-hak asasi manusia, begitu. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah prosedur pengubahan undang-undang. Bagaimana cara mengubah undang-undang yang benar, tidak sembarangan. Dan yang terakhir adalah larangan, di mana larangan ini tuh kadang dibutuhkan dalam suatu negara. Jika dilihat di kotak yang sebelahnya subjudul, judul yang kedua itu alasan mengapa konstitusi dibutuhkan. Nah, yang kita akan bagi menjadi dua, ketika negara ada konstitusi dan ketika negara tidak ada konstitusi. Nah, negara yang ada konstitusi itu seperti yang dijelaskan bahwa itu adalah landasan hukum tertinggi di mana membatasi kekuasaan. Dengan adanya pembatasan kekuasaan itu, kita bisa menghindari adanya pemerintahan yang otoriter atau yang semena-mena. Yang selanjutnya adalah menjamin hak-hak masyarakat atau rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa undang-undang ini tuh memuat hak asasi manusia, di mana hak-hak manusia itu diperjuangkan atau tidak dibiarkan, sehingga hak rakyat itu terjamin lewat undang-undang dasar ini. Dan yang kedua adalah negara yang tidak punya konstitusi. Sebenarnya ini tuh tergantung dalam negaranya seperti apa, karena ada juga negara yang tidak punya konstitusi tapi rakyatnya makmur. Tapi bisa dilihat, jika tidak ada konstitusi itu tidak ada satuan acuan yang menjadi dasar, dan juga sistem hukum yang tidak jelas, begitu. Adapun contoh negara yang tidak memiliki konstitusi adalah negara Inggris. Konstitusi yang dimaksud tadi itu adalah konstitusi yang tertulis. Selanjutnya ada sumber historis.
sosiologis, dan juga politis dari konstitusi. Jikalau ditinjau dari sumber historis, Undang-Undang Dasar 1945 itu berasal dari sidang PPKI, di mana PPKI itu menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia. Hal itu tuh berasal dari rumusan PPKI setelah mengalami perubahan-perubahan kecil. Namun pada tahun 1949 diberlakukan konstitusi RIS, dan pada akhirnya di tahun 1959 DPR secara resmi menentukan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi resmi Indonesia yang kemudian mengalami 4 amandemen. Nah, untuk sumber sosiologis dan politiknya itu berasal dari refleksi sosial dan juga politik, di mana jika ada suatu momentum atau suatu peristiwa di kalangan masyarakat ataupun di politik, perubahan itu diperlukan. Di poin selanjutnya bisa kita lihat bahwa kita akan membahas dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami amandemen atau perubahan selama 4 kali, di mana hal ini tuh menyebabkan adanya perubahan norma dalam bernegara. Karena seperti yang kita tahu bahwa perubahan pasal-pasal itu berarti adalah ada perubahan norma dalam bernegara. Norma itu bisa kita lihat misalnya di Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen di pasal 6 ayat 2, di mana isinya itu adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Sedangkan setelah diamandemen menjadi pasal 6A ayat 1 yang isinya adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih sepasang langsung oleh rakyat. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perubahan norma itu mengadakan perubahan sistem ketatanegaraan yang baru, dan juga menimbulkan undang-undang baru seperti undang-undang pemilu, sistem pemilu, ataupun perilaku pemilih. Nah, selain perubahan sistem ketatanegaraan, perilaku masyarakat juga berubah dikarenakan adanya dinamika undang-undang ini. Jadi masyarakat lebih menunjukkan perilaku bahwa mereka mempunyai hak untuk memilih presiden dan wakil presidennya. Dan poin yang terakhir adalah pentingnya nilai dan norma yang terkandung atau termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 NRI. Setelah pembahasan sebelum-sebelumnya, kita sudah tahu pasti penting sekali ini nilai dan norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar ini. Secara singkat, nilai dan norma itu adalah harga yang melekat pada sesuatu. Seperti yang kita tahu, di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pembukaan, Pancasila, dan juga pasal-pasal. Nah, pembukaan ini adalah suatu cerminan dari nilai luhur karena pembukaan ini tuh adalah syarat adanya tertib hukum. Terus juga adalah pokok kaidah yang fundamental, yang dimana nanti itu menjadi hakikat hukum yang kuat dan tidak dapat dirubah. Jadi pembukaan ini itu tidak bisa dirubah karena ini tuh adalah berupa nilai yang sangat fundamental. Yang kedua ada Pancasila. Seperti yang kita tahu adalah Pancasila itu menjadi dasar kewarganegaraan atau dasar dalam bertata negara. Nah, nilai dan normanya itu menjadikan Pancasila menjadi sumber norma dan moral dalam hukum, di mana norma dan moral yang ada di negara Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang terakhir itu adalah pasal-pasal. Seperti yang kita tahu, pasal-pasal itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan di negara. Nah, pasal-pasal itu tuh memuat norma bernegara dan juga hak asasi manusia, sehingga dengan begitu bisa digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Cukup sekian penjabaran yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Saya pamit undur diri. Saya Sofia Runisa. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.